Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Miss Kiki. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Pada hari ini kita memasuki pembelajaran tematik kelas 2. Tema 2 bermain di lingkunganku. Subtema 1 bermain di lingkungan rumah pembelajaran 4. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sekarang kita memasuki percobaan yang kedua. Kemarin kita sudah mencoba sifat-sifat benda yang bentuknya benda padat seperti kertas dan batu. Setelah disimpulkan, sifat benda padat itu tidak akan berubah bentuk dan ukurannya tetap walaupun berpindah tempat. Pada hari ini kita akan mencoba dengan alat dan bahan yang berbeda. Kira-kira apa ya? Kalian coba buka bukunya pada halaman 29. Sifat-sifat benda. Alat dan bahan yang diperlukan, pertama ada kelereng, kedua ada air, ketiga pensil, keempat sirup, kelima minyak, keenam gelas, lalu yang ketujuh botol air mineral. Cara kerjanya, yang pertama, masukkan kelereng ke dalam botol air mineral, perhatikan bentuknya. Yang kedua, masukkan kelereng tersebut ke dalam gelas, amati apakah bentuknya berubah. Yang ketiga, masukkan air ke dalam botol air mineral, perhatikan bentuknya. Lalu yang keempat, pindahkan air tersebut ke dalam gelas, amati apakah bentuknya berubah. Lalu masukkan pensil ke dalam botol air mineral, perhatikan bentuknya, apakah dia akan berubah atau tidak ya. Dan yang terakhir, pindahkan pensil tersebut ke dalam gelas, lalu amati apakah bentuknya berubah juga. Selamat mencoba. Cara kerjanya yang selanjutnya adalah masukkan sirup ke dalam botol air mineral, perhatikan bentuknya. Lalu pindahkan sirup tersebut ke dalam gelas, amati apakah bentuknya berubah. Lalu masukkan minyak ke dalam botol air mineral, perhatikan bentuknya. Yang terakhir, pindahkan minyak tersebut ke dalam gelas, amati apakah bentuknya berubah. Lalu isikan hasil pengamatanmu pada tabel berikut ya. Jadi di sini ada hasil percobaan Miss Kiki yang sudah Miss Kiki lakukan di rumah. Untuk yang pertama, benda kelereng. Bentuk bendanya itu tetap. Nah, sedangkan air, bentuk bendanya dia berubah. Lalu pensil, bentuk bendanya tetap. Lalu sirup, bentuk bendanya berubah. Dan yang terakhir minyak, bentuk bendanya berubah. Lalu, ini adalah hasil kesimpulan dari percobaan Miss Kiki. Yang pertama itu, kelereng dan pensil tidak akan berubah bentuk dan ukurannya walaupun berpindah tempat. Yang kedua, kelereng dan pensil adalah benda padat. Ketiga, sifat benda padat adalah tidak akan berubah bentuk dan ukurannya tetap walaupun berpindah tempat. Yang keempat, air, sirup, dan minyak adalah benda cair. Bentuk air, sirup, dan minyak selalu berubah-ubah sesuai bentuk, wadah, atau tempatnya. Sifat benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. Jadi di sini ada beberapa kesimpulan yang telah didapat dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan Miss Kiki ya. Kalian bisa menulisnya di buku paket kalian masing-masing pada halaman 30. Perhatikan dan bacalah teks percakapan berikut. Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti gelas, Bu. Sekarang, bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Benar sekali, Nak.
Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Jadi sekarang sudah paham ya, kalau air itu adalah benda cair. Lalu sifat benda cair bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan sebelumnya. Mari kita kerjakan bersama-sama ya. Buka bukunya pada halaman 32 dan 33. Nomor 1. Bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Ya, bentuk air itu akan menyerupai gelas ya, sesuai dengan wadahnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kedua, bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Bentuk air seperti botol. Ketiga, bagaimana pula bentuk air jika dipindahkan ke dalam mangkuk? Bentuk air seperti mangkuk. Lalu yang keempat, apa saja benda yang sifatnya sama dengan air? Ada sirup, minyak, madu, kecap, saus, dan air teh. Dan masih banyak lagi ya yang sifatnya cair atau disebutnya dia ke dalam benda-benda cair. Tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Kalian bisa lihat di situ ada tiga kolom gelas yang setiap kolomnya itu terdiri dari 4 gelas. Maka dapat kita tulis penjumlahannya 4 ditambah 4 ditambah 4. Maka jika diubah ke perkalian menjadi 3 kali 4 sama dengan ya 12. 4 tambah 4 8, 8 tambah 4 12. Demikian pembelajaran pada hari ini. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang sedang belajar di rumah. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa sholat lima waktunya ya. Miss Kiki ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.